Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama keluarga Mbah Badut. Wah, kali ini saya mau wawancara sama Mbah Badut. Selamat pagi, Mbah Badut. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, selamat, bejo iso. Alhamdulillah. Bejo dunya duwe akhirate. Kabeh makhluk paring berkah, Gusti Allah paring ijabah. Seneng bakune seneng, urip kuwi kudu seneng. Swarga kuwi seneng, sing diarani swarga kuwi seneng. Siap. Mantare teka, mantare. Yo, ki Mas Diki sama Mas Palen datang. Par 12 rono. Armet. Armet terisik to ya? Pancian apa? Ya, kita lanjut, Mbah Badut. Saya mau tanya-tanya ini. Tekono. Jawab nek iso. Nek gak iso tekokne Gusti Allah. Sudah kerja di PLN, tapi kenapa kok masih buka isi ulang galon dan RO? Kenapa ini, Mbak Badut? Oh, itu gini. Intinya perihal sisi pekerjaan dari manusia itu ya ada istighfar, ada ikhtiar, ada berdoa, ada berusaha. Jadi lahir dan batin itu bersamaan. Jadi listrik pakai pin plus. Jadi listrik itu enak mini kada plus. Plus tok, nek hanya plus tok ya gak bisa menyala. Min tok ya gak bisa menyala. Jadi harus ada min dan plus agar bisa menyala. Kenapa saya intro buat seperti ini? Jadi yang pertama adalah manusia itu, ini pikir aku loh, jangan diversikan ke yang lain karena orang itu multi tafsir. Jadi monggo silahkan menafsirkan sendiri-sendiri bahwasanya kita semua tahu nih Allah itu kreatif. Ini kita kreativitas, jadi mengembangkan. Nah, bicara masalah itu di listrik itu saya dolanan geni. Istilahnya listrik itu sumbernya api. Kalau ini air harus yo dolanan geni ya dolanan banyu. Intinya itu. Jadi karena manusia terdiri dari 4 unsur. Ada unsur api, ada unsur udara, ada unsur angin, ada unsur dan ada unsur tanah. Jadi ada air, api, udara, termasuk angin tadi dan tanah. Jadi di usia saya yang semakin ke sana, ya kita belajar. Jadi belajar tidak hanya membaca. Jadi moco yo karo praktek. Jadi sedikit banyak biar setiap kita pagi bangun tidur mengerti di situ ada unsur air. Air kuwi sumber penguripan. Jadi ada kehidupan dan penghidupan. Air itu adalah sumber kehidupan. Dan ilmunya air, nah, dia akan mengalir ke tempat yang bawah. Orang mengalir ke tempat yang bawah. Jadi setelah yang bawah terpenuhi, air itu hanya rata-rata, meroto, tidak akan mengumpuli, tidak akan melebihi ke atas, artinya tidak akan sombong. Nah, wong tua tidak cek sinau ning geni terus ayo geni ya disinau, air juga disinau. Nah, terus ini selain itu membuat kegiatan anak-anak yang mereka rajin dan gelem mau bekerja. Seperberapa mereka mendapat penghasilan, juga seperberapa mereka ada kegiatan minimal membantu dan mengurangi konflik dengan orang tua mereka di rumah. Yang biasanya orang tua menginginkan anaknya untuk bekerja. Nek saat-saat seperti ini kok do nyambut gawe apa cah nom ning sawah ya gak gelem. Makanya kita buat kegiatan, mudah-mudahan dengan ini asbaja ini bisa berjalan, anak-anak bisa bekerja, seperberapa ada penghasilan, terus airnya juga bermanfaat itu orang banyak karena dikonsumsi. Bahkan manusia itu para pakar-pakar itu 80% yang terkandung dalam
tubuh manusia adalah air. Nah, air yang kita konsumsi air bersih, pasti kayak kesehatan juga terjaga. Makanya di sana ada air mineral kesehatan, air yang diproses secara reverse osmosis. Itu bahasa Inggris iki, basa Londo. Oke, siap. Terus yang kedua, pertanyaannya. Koneh. Kok terus ae. Kenapa kok dinamakan Azwaja? Itu bagaimana Mbah Badut? Oh, kalau itu nama itu ya sedikit banyak. Kalau istilah Jawa itu asmo itu kinarya Joko. Jadi nek membuat nama juga yang baik. Kalau mau menafsirkan silahkan, monggo-monggo. Orang itu multi tafsir. Sedangkan di dalam kitab yang kita pahami bersama bagi orang Islam ya, itu multi tafsir. Satu hal bisa ditafsirkan menjadi 1000 tafsir bahkan lebih. Azwaja itu kalau di dalam pemahaman yang di sini menurut saya lagi jangan ditafsirkan. Nah itu sebenarnya saya berpikir maunya itu Azwaja itu asli wasiat Jawa. Asli wasiat Jawa. Jadi kita kembali ke sana. Jadi berpikir memasak ini kan masa silam. Nah, maksudnya asli wasiat Jawa. Orang-orang Jawa dulu sebelum ada dokter yang terkenal, mereka memposisikan air itu sebagai sumber kesehatan. Bahkan anak putune loro we kasarane. Dulure loro, tanggane loro, sapa loro. Mung do disupuk lewat air. Jadi banyune diombe lewat air lah. Itu wasiat-wasiat seperti itu karena saya juga orang Jawa, saya pegang itu dalam penjabaran pertama. Yang kedua, karena juga saya juga menganut sebagai orang Islam, Azwaja itu dikategorikan di Azwaja itu di agama Islam itu disebutkan itu orang yang memahami tentang kehidupan, terus moderat dan toleran, jadi beradaptasi. Ngono, seperti air. Maka dengan pralambang Azwaja itu juga dilambangkan seperti air. Air itu ya moderat ya toleran. Kenapa saya bicara air itu moderat dan toleran? Bahkan dalam kita memahami air itu enak sing jenenge air musamas, mustakmal, mutanajis dan sebagainya. Jadi air di mana saja bisa. Neng sawah ya kena nggih nguripi pari, neng tegalan nggih nguripi lombok, dibersihkan nggih nguripi wong. Dan mudah-mudahan dengan ini intinya itu tadi. Wah, ceritane akeh-akeh ku malah gak nyambut gawe iki engko, gak cerita. Intine ya iki mau. Oh ya Mas Diki ngene iki ya biar belajar dari mulai dini. Ku gendong ilmu banyu. Oh, banyu itu ke tempat yang rendah kuwi, Mas. Ya, demikian pemirsa, teman-teman, dulur-dulur semua. Neng jangan diversikan ke yang lain. Kalau mau memversikan monggo, tapi ngene ngono kuwi mau asline. Nah, dengan usia bertambah ya kuwi mau. Ngono. Ya kuwi mau. Ya istighfar ya ikhtiar. Ya ta, ya berdoa ya berusaha. Ya sholat ya ikhtikaf. Ya teman-teman, demikian sekilas wawancara bersama Mbah Badut. Kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.